Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya isu tertunggak bakal tinggal kenangan. Sebagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Isu hubungan antara masyarakat Muslim dengan Yahudi terus bergolak. Dari semasa ke semasa, krisis Israel-Palestin tercetus dan gegarannya bukan saja dirasakan di Timur Tengah tetapi juga di rantau lain seperti alam Melayu di Asia Tenggara yang ramai penduduk Muslim. Jadi, apakah jalan keluarnya? Apakah lagi usaha yang boleh diambil untuk mengurangkan ketegangan antara masyarakat Muslim dengan Yahudi? Malam ini Bicara mengajak anda bertemu dengan salah seorang tokoh Islam yang cuba mencari huraian bagi masalah tersebut. Beliau ialah Imam Syamsi Ali, seorang pejuang dialog antara agama, khususnya antara Muslim dengan Yahudi. Imam Syamsi kini tinggal di Amerika Syarikat. Beliau memimpin Pusat Muslim Jamaica serta imam dan pengerusi bagi Masjid Al-Hikmah. Kedua-duanya terletak di kota New York. Sebagai tokoh Islam terkenal, Imam Syamsi sering diundang untuk berceramah di forum anjuran PBB selain diwawancara oleh rangkaian televisyen Amerika Syarikat seperti CNN, ABC, Fox News dan juga BBC. Beliau juga sering diundang ke sinagog dan ke gereja untuk menyampaikan perspektif Islam dalam dialog dengan penganut Yahudi dan Kristian. Dan baru-baru ini, beliau menjalankan dialog Muslim-Yahudi di Singapura, iaitu kali pertama dalam sejarah satu dialog khusus dan terus terang diadakan antara Muslim dengan Yahudi di negara ini. Bapak Syamsi Ali, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih, terima kasih. Baik, pertama sekali ingin saya tanyakan kenapa lokasi ini rumah ibadah Yahudi ini atau sinagog menjadi pilihan Bapak untuk wawancara ini? Saya memilih tempat ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, bahwa kita tidak perlu malu-malu untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Karena sesungguhnya kita semua pertama adalah manusia. Keyakinan itu adalah sebuah pilihan. Ketika orang Muslim, maka dia memilih menjadi Muslim. Tapi mungkin yang paling penting dalam bahasa agama itu kan hidayah. Itu adalah petunjuk Tuhan kan. Jadi saya memilih tempat ini untuk menggambarkan bahwa walaupun kita berbeda agama, bukan berarti harus putus silaturahmi. Bukan berarti kita harus berpisah. Bukan berarti kita harus merasa bahwa kita ini adalah orang lain. Tapi seharusnya kita merasa bahwa kita adalah keluarga. Keluarga dalam satu kemanusiaan, bahwa we are all human family kan. Tapi yang paling penting saya memilih sinagog ini karena saya setelah banyak mempelajari tentang agama Yahudi, saya menemukan bahwa agama Yahudi dan agama Islam itu, in addition tentunya dengan agama Kristen, adalah agama yang sangat-sangat dekat. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan yang satu, kita percaya kepada kitab suci, kepada para nabi. Agama Yahudi juga sembahyang 3 kali sehari, kita sembahyang 5 kali sehari. Mereka juga makan kosher, kita makan halal. Maka saya melihat bahwa adalah kewajiban kita untuk membuka mata teman-teman kita, khususnya umat Islam, bahwa kita bisa merapat. Apalagi kita merasa kita ini keluarga Ibrahim. Jadi Ibrahim punya 2 anak, ada Ishak, ada Ismail. Orang Islam merasa keturunan Ismail dan orang Yahudi dan Kristen tentunya merasa keturunan Ishak. Oleh sebab itu, dan ada juga yang menyatakannya Bapak, sebenarnya kalau mengikut tradisi Islam lebih dekat dengan agama Yahudi daripada Islam dengan agama Kristian ya. Sebenarnya begitu, sejujurnya demikian. Karena mulai dari konsep teologis, konsep ketuhanan memang sama sekali sama gitu loh. Misalnya mereka memanggil nama Tuhan Elohim, kita dengan kata ilahun kan. Ya ilahi, wahai Tuhanku. Jadi Elohim dengan ilahun sama. Mereka kemudian mengucapkan salam dengan shalom lechem. Kita assalamualaikum. Ya, sama, salam shalom. Kemudian kita mengatakan zakat atau sedekah, mereka juga ada sedekah sebagai bagian dari ajaran agama mereka. Jadi persamaan antara agama Yahudi dan agama Islam itu sangat-sangat dekat. Bahkan dalam hal tradisi.
Kalau misalnya umat Islam pergi ke Brooklyn di kota New York, di sana itu ada compound orang-orang Yahudi. Banyakan orang Yahudi. Itu kalau kita melihat mereka jalan, wanita-wanitanya juga banyak yang pakai head cover, pakai hijab ya, pakai kerudung ya. Mereka juga pakai seperti itu. Laki-lakinya juga banyak yang memilih pakai jenggot ya. Itu kan bagian dari tradisi kan, bagian dari culture. Nah, oleh sebab itulah maka memang sangat wajar kalau saya memilih sinagog ini sebagai tempat wawancara kita kali ini. Hakikatnya ya, tidak ramai orang Muslim mengenali budaya dan juga agama orang-orang Yahudi ya. Dan juga sebaliknya, orang-orang Yahudi kurang mengenali budaya atau mungkin agama orang-orang Islam ya. Khususnya di rantau ini ya Bapak ya. Iya. Tak ramai orang Muslim saya kira pernah masuk ke sinagog seperti ini. Dan tak ramai orang Yahudi pernah masuk ke dalam masjid. Ya. Jadi melihat kepada nampaknya ada perbedaan dari segi kemahuan, keinginan ini. Mungkin apa komen Bapak? Iya, memang salah satu penyakit kita beragama itu adalah kebodohan tentang orang lain yang terkadang kita menganggap diri kita tahu. Saya ingin berikan satu contoh tentang orang Yahudi ya. Di kalangan umat Islam, mereka mengenal konsep umat terpilih, the chosen people dalam bahasa Inggrisnya. Nah, umat Islam merasa bahwa karena orang Yahudi itu mengaku the chosen, orang terpilih, lalu kita sendiri yang menafsirkan. Wah, kalau mereka mengaku terpilih berarti mereka itu sombong, angkuh. Mereka itu arrogant, mereka itu eksklusif. Mereka itu mau menang sendiri. Mereka itu mau memperbudak manusia lain. Jadi mereka ingin menjadi tuan-tuan manusia. Nah, ini kan kita yang menyimpulkan. Sama juga teman-teman Yahudi. Saya beberapa kali ke sinagog Yahudi. Seringkali ditanya bermacam-macam. Orang Islam itu punya niat untuk membunuh semua orang Yahudi. Orang Islam itu punya madrasah. Di mana di madrasah itu mereka training. Mereka latih anak-anak mereka untuk membenci dan membunuh kami. Jadi ada persepsi yang sangat salah di antara dua komunitas ini. Nah, oleh sebab itulah maka kami merasa bertanggung jawab, merasa berkewajiban bahwa kami harus melakukan sesuatu. Sebab kalau kita biarkan begitu saja, maka kapan dunia ini akan berakhir? Konflik dunia ini akan berakhir. Sudah terlalu banyak jiwa manusia yang diambil, banyak yang terbunuh, ya, terlalu banyak pertumpahan darah. Saya kira ekstremisme dan radikalisme itu terjadi salah satunya adalah karena kebodohan. Karena kebodohan yang terkadang justru dijustifikasi dengan pemahaman agama. Jadi misalnya dalam Al-Quran ada ayat mengatakan lan tarda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ikut kepada kamu, tidak akan senang kepada kamu sampai kamu ikut kepada agama mereka. Loh, bagaimana memahaminya ini? Sehingga ada saja orang Islam yang mengatakan ya mereka tidak mau reda kepada kita. Ngapain bersahabat? Untuk apa kita membangun dialog dengan mereka? Ternyata mereka salah faham bahwa ayat ini lebih kepada peringatan agar kamu berusaha keras untuk membangun persahabatan. Jadi soal penafsiran. Ya, itu challenge, itu soal penafsiran. Dan ini ada macam-macam ayat dalam Al-Quran lagi. Misalnya, ada ayat yang mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Nah, kata wali biasanya diterjemahkan secara sederhana dengan pertemanan. Jadi tidak boleh berteman. Nah, kalau ini diterjemahkan secara literal bahwa umat Islam tidak boleh berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana kami yang hidup di Amerika? Sedangkan tetangga sebelah kanan adalah Yahudi, tetangga sebelah kiri adalah Kristen. Setiap pagi saya keluar dari rumah, bagaimana? Apakah saya tidak boleh tersenyum dan mengucapkan good morning kepada mereka? Kalau itu saya lakukan, mereka akan bertanya, Mr. Syamsi Ali kok tidak pernah tersenyum? Nah, kalau saya jujur dengan ayat Al-Quran tadi, saya akan mengatakan, mohon maaf, menurut kitab suci kami, saya tidak boleh bersahabat dengan Anda. Ini kan embarrassment, memalukan kan? Oleh sebab itu, menafsirkan ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sangat penting. Karena ini yang menjadikan banyak orang kemudian menjadi ekstrim. Nah, ini karena apa? Ketidaktahuan, ignorance. Oleh sebab itulah maka memang diakui bahwa dalam dunia kita sekarang, agama Yahudi dan Islam sebenarnya sangat dekat, tapi justru dipahami sebagai agama yang paling berjauhan. Seolah-olah orang yang paling bermusuhan, ya, paling bermusuhan di atas dunia ini adalah Yahudi dan Muslim. Padahal agama yang paling dekat adalah agama Yahudi dan Muslim. Women's Secret dari By Herbs Wellness, rahsia wanita untuk mengekalkan daya kesihatan dalaman dan luaran dihasilkan dari herba tradisi khas untuk keharmonian tubuh wanita. Ingin lebih sihat, cergas, anggun dan lebih berseri? Women's Secret dapat membantu anda. By Herbs Wellness, produk halal yang diyakini.
The festive season is here and prosperity is in the air. Enjoy discounts of up to 80% when you advertise with MediaCorp's post-Chinese New Year packages. And get an additional 10% discount or additional media value when you advertise on more than one platform. Call MediaCorp Advertising Inquiries at 6333-9888 now. Inginkan daging halal berkualiti dengan harga yang berpatutan serta khidmat penghantaran ke rumah anda? MW Impacts Private Limited, pembekal daging halal lagi bermutu untuk semua acara dan keperluan seharian anda. Tunggu apa lagi? Telefon sekarang. Abang saya dah mati. Kasimir dah ambil Lina. Mungkin Jimmy juga. Mana diorang sekarang? Saya tak tahu. All of this is for the greater good. Episod terakhir, Firasat, esok 9.30 malam hanya di Suria. Pergi cari berita tentang pengangkutan awam. Budak dispatch ada idea baru. Sebenarnya ini idea dah lama tahu ada dalam kepala otak tau. Pasal apa? Setiap pagi kan kau tengok kan road sana sini kan jam. Dulu semua orang naik becak. Jadi sekarang gua mau suggest kasih kita bawa becak balik. Sebenarnya abang tak suka naik pengangkutan awam ni. Lagi-lagi naik MRT. Sempit. Warta Heran, Ahad 8.30 malam hanya di Suria. I setuju untuk keluar pindah dari rumah ni sebab boleh bawa perabot-perabot ni pergi kat kondo kita. I dah ubah fikiran. Unbelievable. She said yes to me. Has she said yes to you? Hey, James. I gotta go. I tak romantik macam James. Tapi I selalu dengan dia. Mak, tak ada sudu baru ke? Makcik, saya okey. Paketannya. By the way, best man wins. Saksikan Cosmopolitan, Selasa 9.30 malam hanya di Suria. Dan kalau saya tanyakan pula ya, Imam Syamsi, mungkin berapa ramai di kalangan para ulama atau sarjana Islam ya yang setuju dengan anda? Atau mungkin lebih ramai lagi yang tidak setuju dengan anda? Saya belum bisa mengukur ya, mana yang lebih ramai, mana yang lebih banyak, apakah yang setuju atau menentang. Tapi saya harus mengakui bahwa tantangan yang paling besar yang saya hadapi dalam usaha membangun komunikasi dan kerjasama dengan Yahudi ini adalah dari komunitas Muslim sendiri. Saya tidak merasa bahwa saya ditentang oleh masyarakat Yahudi. Kalau ada yang menentang itu wajar karena mereka tidak tahu siapa saya kan. Tapi masih ada orang Islam yang merasa bahwa apa yang saya lakukan ini adalah pengkhianatan, betrayal terhadap ajaran Islam. Karena seolah-olah saya ini mengkhianati ajaran Al-Quran yang tidak membolehkan kita bersahabat dengan orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan teman-teman Palestina kita. Karena teman-teman kita dijajah, mereka banyak yang dibunuh. Kok bisa bekerja sama dengan orang Yahudi? Nah ini adalah tantangan terbesar. Tapi saya melihat bahwa, anggaplah sejak tahun 2006, saya memulai diskusi dialog ini. Saya melihat perubahan-perubahan itu banyak terjadi. Ada banyak masjid-masjid di kota New York sekarang ini. Ada banyak organisasi-organisasi Islam. Ada banyak organisasi-organisasi pelajar di universitas, di colleges. Ada membangun kerjasama dengan masyarakat Yahudi. Ini menandakan bahwa apa yang kami lakukan sudah membawa hasil. Hasilnya sudah nampak di masyarakat. Dan di kalangan jamaah saya sendiri, ada yang pertama kali dulu marah, ada yang mencurigai, ada macam-macam lah. Sekarang ini justru mereka mendukung sepenuhnya apa yang saya lakukan. Baik Imam, mari kita perbualkan tentang anda ya sebelum anda menjadi seorang pejuang interfaith atau antara agama ya. Sebelum anda menjadi seorang ustaz atau sesudah anda menjadi seorang ustaz, sejujurnya ya, apakah anda juga pernah mempunyai sikap prejudis atau stereotip atau mungkin sedikit rasa kurang senang atau kebencian terhadap orang-orang Yahudi atau agama Yahudi ini? Saya kira semua itu sudah pasti ya. Karena itu memang menjadi sebuah fenomena umum. Menjadi environment, lingkungan yang umum di masyarakat Muslim. Kalau di Indonesia biasanya anak kita nakal, kita katakan Yahudi. Atau ada teman kita yang tidak baik, Yahudi loh. Kamu itu seperti orang Yahudi. Jadi itu gambaran orang Yahudi. Orang itu orang jahat, sumber kejahatan. Di mana ada permasalahan dunia itu diatur oleh umat Yahudi. Didesain oleh orang-orang Yahudi. Jadi persepsi itu ada. Saya lahir di sebuah kampung yang kecil di Sulawesi Selatan di Indonesia.
Kemudian saya belajar di pesantren, ya, Islamic schools atau madrasah. Ya tentu apa yang saya pelajari ini terakumulated dalam pandangan saya bahwa Yahudi itu adalah sumber segala permasalahan dunia. Orang Islam miskin karena Yahudi. Orang Islam berperang antara satu dengan yang lain itu ya karena Yahudi yang desain gitu loh. Kemudian saya pergi ke Pakistan belajar. 7 tahun saya di Pakistan. Ketika Uni Soviet sedang menjajah Afghanistan. Jadi boleh dikatakan bara jihad, api jihad itu begitu sangat panas. Sebagai anak muda saya terpengaruh tentunya kan. Dan seringkali kita diskusi di kafeteria, di pinggir jalan, di mana-mana mendengarkan bahwa walaupun yang menjajah Afghanistan itu Uni Soviet, sebenarnya yang mengatur itu, yang mendesain itu adalah Yahudi. Siapa lagi kalau bukan international apa yang disebut dengan Zionist International Movement kan begitu. Nah, semua itu ada di belakang kepala saya. Itu ada di kepala saya. Lalu kemudian setelah saya selesai sekolah di Pakistan, saya mendapat kesempatan belajar 2 tahun, mengajar 2 tahun di Saudi Arabia. Sebuah negara yang sangat eksklusif, yang setiap hari kita dibombardir dengan informasi bahwa Yahudi itu membunuh orang Islam. Ya tentu kemarahan itu ada kan. Jadi ada prejudice, ada biases, ada anger, ada hate yang ada di kepala saya kepada orang Yahudi. Sampai ketika saya mendarat di Amerika juga masih ada ketakutan. Namun apa yang merubah minda Anda, Bapak? Ada. Yang pertama kali itu adalah ketika saya sampai di Amerika, saya bertetangga dengan seorang, bukan Yahudi, tapi seorang Kristen. Orang Kristen ini sangat baik sekali. Ada orang tua, setiap pagi dia keluar membersihkan depan rumah saya. Yang pertama timbul di benak saya, di kepala saya, adalah jangan-jangan dia mau comfort saya. Suspicion kan? Tapi minggu, bulan, bahkan bertahun kita bertangga, tidak pernah berbicara mengenai agama. Akhirnya anak-anak saya memanggil mereka grandpa, grandma. Ya kan? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya terjadilah persahabatan itu. Nah, dari situ sebenarnya saya banyak belajar tanpa bicara bahwa mereka mengajari saya apa yang dimaksud dengan orang beragama. Sehingga saya sering mengatakan Amerika tidak mengajari saya Islam. Tapi Amerika mengajar saya menjadi orang Islam yang baik. Kenapa? Lingkungan di mana kita melihat orang-orang saling toleran, kerukunan beragama ada, saling membantu walaupun berbeda agama. Itulah yang disebut dengan orang beragama. Nah, untuk pertama kali saya ketemu orang Yahudi itu ketika terjadi serangan 11 September. World Trade Center Terrorist Attack itu. Saya ketemu dengan seorang Yahudi Rabi Yahudi perempuan. Kebetulan nama last name-nya itu Sutoro. Jadi saya terkejut, ini nama Jawa itu. Jadi saya tanya beliau, kok nama kamu orang Jawa? Dia ketawa, dia bilang dulu bapak saya orang Jawa. Oh, beliau baik sekali. Beliau mengajak saya ke sinagog, memberikan presentasi. Ini ketika terjadi 11 September. Di saat-saat Islam itu dilihat sebagai sumber teroris. Saya diajak ke sinagog. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kira-kira orang Yahudi melihat saya. Tapi ketika saya datang ke sinagog, saya juga khawatir kan. Jangan-jangan mereka akan mengata-ngatai, mungkin akan kata-kata kasar gitu. Mungkin akan mencaci, cursing, mengutuk gitu. Ternyata semua welcome, friendly, dengan bersahabat. Di situ saya mulai berubah. Oh, apa yang kita pahami selama ini bahwa orang Yahudi itu tidak baik kepada orang Islam, ternyata tidak benar. Tapi yang pertama sekali menjadikan saya kemudian membuka mata secara lebar adalah ketika ketemu dengan seorang rabi muda, namanya Rabbi Max Schneier. Paus Yohanes Pope John II meninggal dunia tahun 2005. Saya diundang oleh CBS Television untuk wawancara tentang Pope John II's outreach program dari perspektif non-Christians. Saya mewakili Islam, dia mewakili Yahudi. Kita jabat tangan, tapi kita tidak mau saling melihat. Kenapa? Karena saya masih prejudice. Saya menganggap orang Yahudi itu membenci orang Islam. Dia juga demikian. Tapi beberapa bulan kemudian kita ketemu, kita jabat tangan, lalu saya tanya kepada Rabbi Max Schneier, kenapa Anda tidak mau melihat muka saya waktu ketemu di studio CBS? Dia ketawa, dia katakan karena waktu itu saya benci Islam. Lah saya juga ketawa, loh kalau begitu kita ketemu saling membenci dong, ya kan? Lalu di situ kita berpikir ya gimana caranya ya, kita harus melakukan sesuatu. Maka kita sepakat untuk mengadakan pertemuan imam dan rabi se-Amerika Utara. Jadi Amerika Serikat dan Kanada ketika itu. Disinilah awal perjalanan kami, sehingga sejak itu pendapat kami tentang Yahudi mulai beransur-ansur menjadi baik. Jadi langkah pertamanya bertemu dahulu ya? Ya, kita bertemu, mendengar, kemudian baru dapat memahami. Iya, jadi maksud saya begini.
kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca hadis. Tapi apa yang kita baca itu kan belum tentu benar pengertian kita, pemahamannya. Karena setiap ayat, setiap hadis yang kita baca itu kan punya konteks tertentu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan lan tarda ankal yahudu, seolah-olah Yahudi tidak akan pernah reda dengan kita, tidak akan pernah senang dengan kita. Itu punya konteks tertentu kan. Nah, ada teman-teman yang mengatakan, oh, mereka itu tidak pernah reda kepada kita. Pasti sampai hari kiamat mereka akan membenci kita. Saya ketemu dengan mufti Bosnia, namanya Mustafa Čerić. Saya katakan kepada Mustafa Čerić, menurut Anda, menurut ayat ini, setuju nggak dengan ayat ini? Lantar da'an kal Yahudu wal Nasar. Dia katakan, bagi kami yang paling tidak senang kepada kami bukan Yahudi, tapi Kristen. Kenapa? Karena Bosnia kan dibunuh sama orang Serbia Kristen. Lalu saya tanya kepada orang Muslim India, siapa yang tidak senang kepada kamu? Mereka mengatakan orang India kan, orang Hindu kan. Lalu saya tanya kepada orang Buddha, menurut Anda Muslim di Myanmar, siapa yang tidak senang kepada kamu? Mereka mengatakan ya orang Buddha. Kan begitu. Kalau begitu ayat Al-Quran itu tidak umum, tidak general, tapi ada konteksnya. Oleh sebab itu orang Islam jangan membaca ayat mengambil kesimpulan. Harus mempelajari secara kedalam dan kemudian membuat klarifikasi dengan berteman. Dan ternyata pertemuan itu tanpa bicara. Hanya bertemu, tersenyum, berdialog, itu yang kemudian merubah persepsi yang salah. Invest in education and enjoy lifelong returns. BMC International College. Approachable, affordable, and active. Certificates to your desired courses available. Call us today. You'll be glad you did. BMC International College since 1966. I'm in Hakone, and standing behind me is the amazing Mount Fuji. Letting go is about a multitude of ways you can let go of stress. Namero. This raw dish was packed with anti-aging nutrients. I can't believe I'm bathing in real wine. Let it all go. Remember, she swims in lane number 6. Let's see how this performs. And he's done it really with great style. 11-6. Superb save. That is another big point. Oh yes, 11-7. Finally, some end-to-end stuff in this match. Good effort. Flying save from Usman Mahmud. Lapan negara, 8 pesta di serata Asia. Nikmati lokasi eksotik dan pelbagai juara bersama Sri Wahyuni dan Mas Dura. Cuba teka di manakah kami berada. Ayo berpesta. Dalam siri terbaru, Oleh Temasya. Esok 8:30 malam hanya di Suria. Iklim ekonomi masa kini meningkatkan daya tarikan sistem keuangan Islam. Antara trend terbaru, semakin ramai golongan muda guna khidmat menulis wasiat. Kematian ayah saya menyedari bahawa betapa sukar dan sulitnya proses pembagian harta. Namun tahap kesedaran secara am masih rendah. Mereka merasakan bila lanjut usia dan mereka yang berharta sahaja yang harus menulis wasiat. Kaitan pengurusan harta dan keuangan Islam ditinjau Aset Rabu 8:30 malam. Imam Syamsi Ali, saya kira ya dalam memperkatakan tentang usaha untuk membina jembatan ya antara Muslim dengan Yahudi, ini nampaknya hanya dilakukan atau masih hanya dilakukan di peringkat atasan saja ya. Hanya sejumlah rabai dan imam atau ustaz saja nampaknya yang terlibat atau mempercayai ya bahawa usaha mereka ini adalah suatu usaha yang murni yang perlu dilakukan. Mengapa masih ramai lagi rabai atau imam atau ustaz yang belum membeli naratif antaragama ini? Baik, saya kira itu adalah salah satu hal yang justru saya go beyond.
Jadi bukan hanya leadership saja, bukan hanya pimpinan agama saja, bukan antara imam dan rabi saja. Tapi justru saya melihat yang paling penting ini adalah melakukan dialog antar masyarakat. Nah, oleh sebab itulah ketika pada tahun 2007 atau 2006, pertama kali kami mengadakan Summit of Imams and Rabbis, pertemuan tingkat tinggi imam dan rabi se-Amerika Utara. Berapa ramai yang hadir? Ada 25 orang dari kalangan Yahudi dan 25 orang dari Muslim. Dan dari pagi sampai siang kita bertengkar, membicarakan masalah Palestina Israel ya. Tapi ternyata saya mengatakan kepada Rabbi Schneier, yang waktu itu saya dan dia yang mengorganize, bagaimana kalau Anda bertanya kepada masyarakat Yahudi apa yang mereka inginkan. Dan saya akan bertanya kepada para imam apa yang mereka inginkan. Tapi kemudian kita membuat pertanyaan seperti ini. Apakah kamu memilih berperang sampai hari kiamat atau mau damai? Saya bertanya kepada para imam, Rabbi Mark Schneier bertanya kepada masyarakat Yahudi, ternyata dua-duanya mau damai kan. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang Islam dan Yahudi itu mau damai. Cuma terkadang masih banyak obstacles, masih banyak tantangan-tantangan, ya penghalang lah. Rintangan. Emosi. Ya, misalnya emosi, kemudian amarah, kemudian ignorance, kesalahpahaman, suspicions, ya macam-macam lah. Sehingga tidak mudah. Tapi padahal masing-masing ingin damai kan. Nah, di dalam pertemuan imam dan rabi itu, kita bersepakat bahwa kegiatan kita bukan saja leadership, bukan saja imam dan rabi, tapi bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat, jemaah kita untuk bisa ikut. Maka kita menciptakan satu formula, satu kegiatan yang namanya Twinnings of Mosque and Synagogues. Jadi masjid-masjid dan sinagog itu kita persaudarakan, seperti saudara. Apa yang kita lakukan? Kalau hari Sabtu, orang Islam ini sekali sebagai simbol saja, sekali dalam setahun, pada hari Sabtu kita mengajak orang Islam datang ke sinagog. Bukan beribadah, tapi melihat-lihat bagaimana mereka melakukan ibadah. Setelah beribadah, kalau kemudian kita berdialog. Dan itu terbuka. Saya masih ingat waktu pertama kali saya mau mengajak orang Islam datang ke sinagog. Ini cerita ini. Orang Mesir ada yang marah. Dia mengatakan, apa kamu sungguh-sungguh? Atau hanya joking saja? Saya katakan, I'm serious. Saya sungguh-sungguh. Dia mengatakan, tidak mungkin orang Yahudi itu akan menyambut kita, menghormati kita. Saya katakan, kenapa? Dia mengatakan karena mereka itu adalah orang angkuh, sombong. Mereka itu arrogance, ya. Mereka eksklusif, tidak mau bersahabat, tidak mau berteman. Lalu saya tanya kenapa? Dia mengatakan karena mereka orang yang terpilih. Lalu saya mengatakan kepada dia, di dalam Al-Quran, di chapter nomor 3, surah Ali Imran, ayat 110, dikatakan bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Saya mengatakan, kamu merasa umat terbaik enggak? Dia katakan, iya benar. Saya mengatakan, kalau merasa umat terbaik, tidakkah akan baik kalau kita bertemu dengan orang yang terpilih? Supaya orang terpilih dan umat yang terbaik itu bisa bersahabat. Maka dia datang. Ketika dia datang, dia melihat dengan orang Yahudi tersenyum, menyambut mereka dengan rendah hati, tidak angkuh. Dia berubah gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa apa yang kami lakukan itu bukan sekedar rabi dan imam saja, tapi juga masyarakat. Sekarang ini sudah beratus-ratus ya. We don't know how many. Tapi di Eropa, di Amerika Latin, bahkan di Tunisia, pertama kali tahun lalu ada Yahudi dan Muslim get together. Kemudian di Australia, South Africa, dan juga di New Zealand. Dan tahun ini di Singapura. The leaders of ulama council, majelis ulama datang, kemudian rabi dari sinagog ini juga datang. Mungkin ini historik kan. Ini yang kami lakukan, mempertemukan jemaah. Nah, kenapa masih ada ulama Islam dan juga Yahudi yang belum menerima ini? Saya kira it just needs sometimes. Kita juga tidak mengharapkan bahwa semuanya akan setuju. Dan itu wajar-wajar saja kan. Karena saya katakan bahwa ketika ada 3 orang Islam, kita mungkin akan ketemu 9 pendapat. Kan? Artinya ada perbedaan-perbedaan pendapat. And that is natural, having different opinions and different issues biasa-biasa saja. Orang Yahudi juga begitu. Karena orang Yahudi ada ortodoks, ada konservatif, ada reform, ada reconstructionist, ada humanist, ada ultra-ortodoks yang tidak mau jabat tangan dengan non-muslim kan. Itu ada. Dan ini wajar ada perbedaan pendapat seperti ini. Jadi kalau ada yang belum setuju, that's fine. Tapi kami optimis bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini sudah diterima secara luas oleh komunitas muslim dan juga di kalangan komunitas Yahudi. Kalau selama ini kan yang terjadi adalah political approach, bahkan military approach. Dan tidak pernah berhasil kan.
Sudah berapa kali perang? Memangnya selesai? Tidak ada. Salah satu yang paling penting adalah perlu religious diplomacy. Berita gembira. Berapa bulan